Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Megi Aprilian. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan biografi, karya, dan pemikiran filsafat Islam menurut Al-Kindi. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai biografinya. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Kakeknya bernama Al-Ash'ad Ibnu Qais, kemudian memeluk agama Islam dan dianggap sebagai salah satu seorang sahabat Nabi. Ayahnya bernama Ishaq Al-Sabbah, menjadi seorang gubernur di Kufah selama kekhalifahan Abbasiyah, Al-Mahdi dan Rashid. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama. Pada abad kedua Hijriyah atau ke-8 Masehi, pengetahuan filsafat berada di tangan orang-orang Kristen Syariah, terutama para dokter. Mereka mulai menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab atau dorongan khalifah. Nah, sebagai muslim Arab pertama yang mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat, Al-Kindi patut disebut ahli filsafat Arab. Al-Kindi hidup selama masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Wathiq, dan Al-Mutawakkil. Nah, dalam kurun waktu pemerintahan Daulah Abbasiyah, disinilah Al-Kindi berkembang. Pada periode ini, penerjemahan karya-karya filsafat Yunani sudah mendekati penyelesaian, dan ciri-ciri utama pada peradaban muslim berada dalam proses pengungkapan dirinya kepada suatu kedewasaan spiritual dan intelektual yang lebih tinggi. Namun demikian, ia lebih banyak membuat kesimpulan dari terjemahan-terjemahan tersebut, bahwa ia pun mengarang buku yang menurut keterangan Ibnu Al-Nadim, buku-buku yang ditulisnya itu berkisar 241 buah dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optik, musik, matematika, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, mengenai pengetahuan Al-Kindi mengenai kesusastraan Yunani, Persia, Hindia telah menganugerahi kehormatan dan kemasyhuran selama ia berada di Baghdad. Al-Ma'mun membantu untuk melancarkan suatu gerakan yang berskala luas untuk mengedepankan hal-hal pokok dari pikiran Mu'tazilah, menyebabkannya untuk membenarkan kecenderungan rasionalitas dalam karya-karya para filosofis Yunani. Dikatakan bahwa Aristoteles nampak di hadapannya dalam mimpi dan meyakinkannya bahwa tidak ada alasan baginya untuk menangguhkan minatnya kepada filsafat. Al-Kindi selama berada di Baghdad memperoleh perlindungan yang baik dari Al-Ma'mun dan saudara laki-lakinya Al-Mu'tasim. Al-Kindi diangkat menjadi seorang guru kerajaan dan mungkin sebagai seorang tabib. Al-Mu'tasim mempercayakan pendidikan anaknya Ahmad kepada Al-Kindi. Nah, karya-karya ini ditulis dalam bentuk surat dan hampir selalu dihiasi dengan salam-salam Arab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya-karya dari Al-Kindi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengetahuan Al-Kindi begitu luas, Ibnu Al-Nazim dan Al-Kifti menulis bahwa karyanya beliau itu sekitar 238 karya risalah. Sa'id Al-Andalusi menyebutkan bahwa karya Al-Kindi sekitar 50 buah. Akan tetapi, sebagian besar karangannya itu tidak sampai kepada kita. Karya-karya Al-Kindi tidak hanya satu aspek saja, melainkan meliputi filsafat, logika, musik, aritmatika. Karya-karya itu kebanyakan hanya karangan pendek saja. Adapun selanjutnya, Ibnu Nazim Al-Kifti mengelompokkan tulisan-tulisan Al-Kindi yang kebanyakan berupa risalah-risalah pendek menjadi beberapa kelompok, yaitu ada filsafat, logika, ilmu hitung, globural, musik, astronomi, geometri, spherical, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, dimensi, benda-benda pertama, spesies tertentu, dan kimia dan lain sebagainya. Intelektualitas Al-Kindi termasuk diakui tidak hanya di dunia timur, akan tetapi juga barat mengapresiasi karyanya. Beberapa karangannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi tradisi keilmuan Eropa pada abad pertengahan.
Nah, selanjutnya adalah pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi menganggap filsafat ketuhanan mendapat derajat atau juga kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ia memandang pembahasan mengenai Tuhan adalah sebagian bagian dari filsafat yang paling tinggi kedudukannya. Yang benar bagi Kindi adalah Tuhan. Filsafat dengan demikian membahas tentang Tuhan dan agama. Ini pula lah dasarnya. Beliau juga mengatakan bahwa ilmu ketuhanan dan cabang-cabangnya itu sesuai dengan apa yang dibawa Nabi dan Rasul. Sebab Rasul mengajarkan ketuhanan, keharusan berakhlak mulia, menjauhkan dari perbuatan tercela, sehingga antara filsafat dan agama mengandung kebenaran serupa. Sebagai filosof muslim yang berusaha mengompromikan antara teori filsafat dan agama dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu yang benar, the knowledge of the truth. Dari sinilah kita bisa lihat persamaan antara filsafat dan juga agama. Nah, tujuan agama dan tujuan filsafat adalah sama, yaitu menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Agama di samping wahyu juga menggunakan akal. Adapun kebenaran pertama menurut Al-Kindi adalah Tuhan atau Allah. Dialah Al-Haq Al-Awwal, the first truth. Dengan demikian, filsafat membahas soal Tuhan. Agama pun yang menjadi dasar Tuhannya. Oleh karena itu, bagi Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan.